Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Zia Muammar dengan NIM 235231191. Pada studi kasus ini dijelaskan bahwa Kopi Kita merupakan aplikasi pemesanan kopi secara online. Setiap kali pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran, satu transaksi akan memicu banyak proses turunan seperti verifikasi pembayaran, pengurangan stok, pengiriman notifikasi kepada barista, penambahan poin loyalitas, pengiriman stok, hingga pengiriman data ke modul analitik. Selain itu, tim marketing juga sering menambahkan fitur baru sehingga sistem harus mudah dikembangkan tanpa mengubah proses checkout yang sudah ada. Oleh karena itu, tujuan dari studi kasus ini adalah menentukan pola arsitektur perangkat lunak yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan yang diberikan, saya memilih Event Driven Architecture atau EDA. Event Driven Architecture merupakan pola arsitektur yang menggunakan event sebagai media komunikasi antar layanan. Ketika terjadi suatu event, misalnya order created, berbagai layanan akan menerima event tersebut dan memproses tugasnya masing-masing secara asinkronus. Saya memilih pola ini karena mendukung komunikasi asinkronus, memiliki close coupling, memudahkan penambahan layanan baru, serta mampu menangani lonjakan transaksi dengan lebih baik. Functional requirement pertama menyebutkan bahwa satu pesanan harus memicu minimal 6 proses turunan yang berjalan secara independen. Pada event-driven architecture, setelah order service membuat pesanan, sistem akan menerbitkan event order created. Event tersebut akan kemudian diterima oleh beberapa layanan, yaitu payment service, inventory service, notification service, loyalty service, receipt service, dan analytics service. Karena setiap layanan bekerja secara independen, seluruh proses dapat berjalan secara paralel tanpa saling bergantung. Functional requirement kedua menyatakan bahwa proses turunan boleh selesai beberapa detik setelah pesanan dikonfirmasi. Hal ini dapat dipenuhi oleh event-driven architecture karena menggunakan komunikasi asinkronus. Artinya, pelanggan tidak perlu menunggu seluruh proses selesai sebelum menerima konfirmasi bahwa pesanannya berhasil dibuat. Proses seperti penambahan poin loyalitas, pengiriman notifikasi, maupun pembaruan data analitik dapat dilakukan setelah checkout selesai. Functional requirement ketiga adalah kemampuan menambahkan reaksi baru tanpa mengubah order service. Pada event-driven architecture, order service hanya menerbitkan event jika tim marketing ingin menambahkan fitur baru. Misal, voucher pelanggan ke-10, cashback, atau promo ulang tahun cukup dibuat subscriber baru yang mendengar event order created. Dengan demikian, order service tidak perlu dimodifikasi sehingga penambahan fitur menjadi lebih detail adalah justifikasi berdasarkan non-functional requirement. Dari sisi skalabilitas, sistem harus mampu menangani lonjakan transaksi hingga 20 kali lipat saat promo berlangsung. Dengan adanya message broker, event dapat ditampung terlebih dahulu sehingga sistem tetap stabil. Dari sisi reliability, apabila analytics service mengalami gangguan, proses pemesanan tetap berjalan, pembayaran tetap diproses, stok tetap dipenuhi, dan notifikasi tetap dikirim. Selain itu, event-driven architecture juga menerapkan loose coupling, sehingga setiap layanan dapat dikembangkan maupun dipelihara secara independen. Berdasarkan constraint pada studi kasus, konsep eventual consistency dapat diterapkan. Artinya, sinkronisasi data tidak harus terjadi pada waktu yang sama. Sebagai contoh, pesanan dapat langsung berhasil dikonfirmasi kepada pelanggan, sedangkan poin loyalitas dan data analitik dapat diperbarui beberapa detik setelahnya. Kondisi ini masih dapat diterima sesuai dengan kebutuhan pada studi kasus. Konstan berikutnya adalah tim dibagi berdasarkan fungsi bisnis dan dapat merilis fitur secara independen. Pada event-driven architecture, setiap layanan dapat dikembangkan oleh tim yang berbeda. Misal, payment team, loyalty team, notification team, maupun analytics team. Dengan demikian, setiap tim dapat melakukan deployment tanpa memengaruhi layanan lainnya. Berikut merupakan diagram arsitektur yang saya usulkan. Alur sistem dimulai ketika customer melakukan pemesanan melalui aplikasi. Selanjutnya, order service menerima dan memproses pesanan.
Setelah pesanan berhasil dibuat, order service menerbitkan event order created ke message broker. Kemudian, message broker mendistribusikan event tersebut kepada seluruh layanan, yaitu payment service, inventory service, notification service, loyalty service, receipt service, dan analytics service. Dengan mekanisme ini, seluruh layanan dapat bekerja secara paralel dan independen. Event-driven architecture, pola lain yang dapat dipertimbangkan adalah microservices architecture. Microservices memiliki kelebihan karena aplikasi dibagi menjadi beberapa layanan berdasarkan domain bisnis sehingga mudah dikembangkan. Namun, dibandingkan event-driven architecture, pola ini kurang sesuai untuk studi kasus kopi kita karena komunikasi antar layanan masih memiliki ketergantungan yang lebih tinggi. Selain itu, penambahan layanan baru juga lebih kompleks dibandingkan pendekatan berbasis event. Oleh karena itu, event-driven architecture menjadi pilihan yang lebih tepat. Kesimpulan, event-driven architecture merupakan pola arsitektur yang paling sesuai untuk aplikasi kopi kita. Pola ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan fungsional, mendukung komunikasi asinkronus, memiliki loose coupling, memudahkan penambahan fitur baru, mampu menangani lonjakan transaksi, serta memastikan bahwa kegagalan suatu layanan tidak mengganggu keseluruhan proses pemesanan. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.